orang paling bodoh adalah orang yang meminjamkan buku. Nah, Dan orang yang paling bodoh lagi adalah orang yang mengembalikan buku yang dipinjamnya. Jadi nggak boleh kata Gus Dur. itu makanya saya sangat cinta dengan Gus Dur. Gitu ya? Teorinya beliau tuh. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang meminjamkan buku. Orang yang paling bodoh selanjutnya adalah orang yang mengembalikan buku yang dipinjamnya. Gitu. berarti udah cocok nih. Oh, udah cocok Presiden 2 periode. Yo, apa? Presiden 2 periode cocok. Oh iyalah, harus itu. Terus kalau yang minta 3 periode tuh gimana tuh? Aduh, tolonglah ya. Maksudnya gini, yang hidup di negara ini bukan pikiran Anda saja. Maksudnya kan kita semua punya pikiran yang Tapi sama. kan kita negara demokrasi, terserah dia dong mau mikir 3 Bahwa periode. pengkhianatan dalam konteks kesepakatan 2 periode itu adalah satu-satunya jalan untuk merusak demokrasi, teman-teman. Asik, lu. Jadi Gue ngeri sih. iya nggak apa-apa, itu merusak demokrasi. Karena apa? Kesepakatan itu yang harus kita jaga terus untuk menjaga ritme demokrasi ini. Iya. Kesepakatan kita 2 periode gitu loh. Jangan karena tiba-tiba mau pemilu atau pilpres pergantian, tiba-tiba pengen lagi. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan bilang nggak pengen. Iya betul. Ini samping-sampingnya ini menurutku yang ngotot-ngotot banget. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, sudah ada di sini bersama kami berdua. Kenapa Bang ketawa? Kita mau bincang-bincang Lu udah sederhana. kayak serius banget Tim. Iya sih, harusnya gimana ya Bang ya? Ya santai aja, slow aja kita. Iya. Kita mau ngomong apa nih? Kita apa ya? Kita mau bincang-bincang aja soal ya pengalaman, soal ya isu-isu hari ini yang menurut kita kemudian menarik ya. Untuk kita diskusikan bareng-bareng. Siapa tahu ada yang bisa kita bagikan. Lu gak capek apa diskusi mulu? Diskusi itu kayaknya sudah bagian dari darah dagingku deh Bang. Jadi aku sangat tertarik begitu. Yang penting ada kopi dan rokok. Oh gitu ya? Aku di situ aja. Dan ada teman yang menarik untuk diajak berdebat atau berdialektika lah. Ngeri kali bahasa. Paham orang nanti. Tapi memang kita udah diskusi udah dari lama ya. Ya. Dulu waktu pas kita kenalin diri dulu dong kalau enggak. Jadi oke, teman-teman, nama saya Timotius Lubis. Hari ini saya ada berdomisili di Jakarta ya. Kalau asal saya dari Sumatera Utara, dari Kabupaten Toba. Saya lahir besar di sana. Oh lu anak Toba? Yoi, Kabupaten. Baru 3 tahun terakhir namanya Toba, dulu namanya Toba Samosir. Toba Samosir ya? Tobasa. Lu Lubis, tapi dari Toba emang banyak tuh marga Lubis di sana. Kalau di Toba lumayan lah ya, ada 1, 2, 3 desa lah, nggak banyak, minoritas lah di sana secara di kabupaten, tapi ya ada gitu. Saya dulu dong teman-teman yang di Toba nih, anak Halo, Toba nih teman-teman, dongan-dongan sahuta semua, dongan sahuta, dongan tubuh semua. Jadi gitu Bang. Kalau Abang aslinya mana nih? Kenalan dulu lah Bang dulu. Oh gitu ya, wajib. Halo teman-teman, saya Manuel Simbolon. Saya Simbolon kan orang Batak lah gimana? Masih Simbolonnya orang Batak juga. Oh, Batak juga. Cuman lahirnya udah di tanah Jawa inilah. Oh, udah Batak perantau. Bapak yang merantau. Oh, Abang nggak merantau? Ya, awak terpaksa ikut lah. Nggak ikut lah, udah lahir di sini aku. Oh, sudah lahir di sini ya? Hari-hariku di Bogor, bro. Oh, orang Bogor. Di Lewiliang. Sudah sering ketemu air lah ya. Hujan kan? Hujan ya. Iya, kota hujan. Sama angkot, kota 1000 angkot katanya Bogor. Iya, menarik tuh. Jadi di Bogor dari lahir Bang? Dari lahir. Terus sekolah juga di Bogor semua? Sampai SMA lah. Sampai SMA? Iya. Gue SD, SMP, SMA di Bogor semua. Kuliah di... Kuliah ya satu kampus kita di Brawijaya di Malang. Jadi kami satu kampus teman-teman. Beliau ini senior saya jauh sekali. Masa sih? Masa jauh sih? Jauh lah. Enggak lah. Kan kita masih ketemu. Enggak lah. Abang kan lu tahun berapa sih? Aku 2013 Bang. Hah? Oh iya, gue 2012 gue lulus.
Abang maksudnya kalau lulusnya kita bisa kapan aja gitu loh masuknya. Maksudnya jauh kayaknya ya kan. Ya nggak usah gue kasih tahu lah. Iyalah. Ntar cari Itu tahu bisa aja biar sih. jadi misteri. Abang dulu kuliah di Brawijaya ambil hukum ya? Iya. Lu Hukum. politik kan? Aku ilmu politik. Tapi saat aku di kampus tuh emang saya banyak mendengar sejarah dari senior-senior angkatan-angkatan abang tuh memang gila-gila sih pemikirannya. Maksudnya sama mereka itu kan dulu kita itu cara berpikir atau cara pandang sebuah teori atau seorang filsuf itu tidak secara keseluruhan kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari gitu. Nah di angkatan abang tuh banyak katanya yang sampai hidupnya ya harus begini nih, harus gini sesuai dengan gue inget banget patron-patron. Gue pernah ini, punya gitu. teman, dia pokoknya anti imperialisme apa segala macam itulah, anti kapitalis. Dia bahkan sampai nggak mau naik motor. Karena itu Ini produk Jepang sekutunya Amerika. Stres gak lu? iya sih. Stres gak lu? Jawabnya juga kita gimana, bingung juga kita menjawab anak-anak begitu tuh. Itu tuh sampai kayak polos aja gitu jawab ya. Nggak mau itu produk Jepang itu sekutunya Amerika, terus itu Amerika kapitalis apa segala macam lah. Sampai kayak gitu. Tapi rokok dan hilu ya. Rokok gue udah ngarang sih. Kediri ya. Oh enggak, rokoknya ini. Rokoknya bukan itu, rokoknya Sampurna. Sempurna. Terakhir Sampurna dibeli juga sama Philip Morris. Aku saking kan dulu ya sebenarnya nggak enak juga mendeklar diri ya, tapi dulu aku sangat suka dengan pemikiran-pemikiran sosialis. Cara-cara pandang sosialis. Makanya dulu tuh cara pandang sosialis itu kan bagaimana kemudian kita memajukan ekonomi yang diprioritaskan itu memajukan ekonomi kerakyatan dulu. Iya. Sampai rokok pun ganti bang aku. Rokok lu apa dulu? Dulu Marlboro sebelumnya. Marlboro, Surya gitu. Rokok Bang Ganteng lah itu ya. Iyalah Bang Tapi Ganteng. kalau udah pakai Marlboro ganteng kali lah. Tapi karena kesulitan hidup kan agak ini. Cuma aku ganti jadi ada satu rokok dari kalau nggak salah Tulungagung kalau nggak salah. Itu nama rokoknya Trubus, kretek. Oh Trubus? Ya, tahu gue. Gambarnya itu gambar mobil sport gitu. Aduh, gak banget lah itu desainnya kampret emang. Tapi itu rokok enak banget zaman itu. Cuma 4.000 saat itu sebungkus 12 batang. Edan. Itu bisa kita semalaman tuh itu doang rokok. Pakai pajak gitu? Pakai cukai gak? Ada cukainya. Ada cukainya. Ada cukai. Tapi mungkin karena biaya ini produksi sama nggak ada iklannya mungkin kan. Oh bisa jadi. Nggak ada iklan. Dulu banyak tuh rokok-rokokannya di Malang. Iya. Lu pernah nyoba rokok ini gak? BMW. Pernah BMW pernah. Mirip-mirip lah itu BMW. Sapu jagat, sapu apa namanya? Itu sapu Terus jagat. ada Alim, Trubus, gitu. Kretek-kretek rumahan. Iya. Tapi ada satu tuh yang agak lumayan friendly tuh dulu namanya Ares. Oh ya Ares juga pernah juga. Itu rokok-rokok lokal lah. Tapi gara-gara pemikiran itu yang kemudian membawa aku ke situ. Dan saat itu nggak boleh ke itu supermarket modern gitu, nggak boleh. Indomaret tuh nggak. Ya itulah, nggak boleh. Dulu tuh kayak terpatri gitu di dalam pikiran. Jadi lu menjaga idealisme lu itu dengan bahkan sampai ke kehidupan lu sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari kayak beli aqua tuh atau beli air mineral tuh untuk minum di kos tuh dari ada warung ibu dulu di situ belinya atau isi ulang atau dulu kita masak dulu karena akhir-akhir bulan kan. Itu mah bukan idealisme bro, emang susah aja ya, gitu. Kalau itu kan beda lah. Tapi maksudnya dalam arti kita membelanjakan duit di ekonomi kerakyatan lah, bukan di korporasi gitulah. Beli rokok, beli apa di situ. Sama makan. Soal sosialisme itu, gue dulu tuh, kalau lu tanya juga siapa yang mungkin sempat jadi pedoman, sempat aja ya. Iya. Itu ada dulu namanya Anthony Giddens. Oh Anthony Giddens, tahu. Teori jalan tengah tuh, apa sih? Jalan tengah ya? Iya. Yang bukunya warna hijau itu lah pokoknya. Itu juga gue sering tuh. Bener-bener gue dalemin ya. Bener-bener gue dalemin terus. Nah itu bukunya Bang Victor tadi tuh gue betak aja. Bang Victor ini literatif ya teman-teman ya, akademisi luar biasa, banyak buku-bukunya. Itu sumber utama salah satunya yang bisa kita curi. Waktu itu yang bisa kita curi. Bukunya. Kalau mencuri buku itu bukan kejahatan ya teman-teman ya, itu sebuah. Ya itu kan berbagi ilmu aja. Iya. Kan gue tanya juga, lu udah baca ini? Udah sampai habis? Udah, ya udah. Ambil. Ya enggak, pinjem ya. Tapi enggak boleh dibalikin. Itu teorinya Gus Dur. Tapi terakhir ya dibetak juga akhirnya bukunya. Nggak tahu sama siapa tuh. Teorinya Gus Dur itu
orang paling bodoh adalah orang yang meminjamkan buku. Nah, Dan orang yang paling bodoh lagi adalah orang yang mengembalikan buku yang dipinjamnya. Jadi nggak boleh kata Gus Dur. itu makanya saya sangat cinta dengan Gus Dur. Gitu ya. Teorinya beliau tuh. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang meminjamkan buku. Orang yang paling bodoh selanjutnya adalah orang yang mengembalikan buku yang dipinjamnya. Gitu. berarti gue gak bodoh dong. Kan gue pintar makanya. Gak gue kembaliin kan. Iya. Tapi bukan karena teori ini abang melakukan hal itu kan. Enggak. Tapi soal Gus Dur tuh menarik tuh. Kayak kita perlu nih. Kalau kita berdua dong kayak gak asik Tim. Kita undang siapa kek? Iyalah. Siapa yang punya. Ya karena kita ini kan. Ini mau diseriusin gak nih? Harus. Karena bagiku gini bang. Hari ini tontonan-tontonan soal politik ini banyak hari ini di YouTube, tapi aku melihat kebanyakan tuh belum merasuk pada soal sistem bentuk atau ya. Jadi nggak terlalu dalam lah gitu ya? Atau takut mungkin dikira makar ya kan? Enggak juga lah. Kalau teori kan iya, itu maksudku. Karena imajinatif kan. Aku pengennya ada satu podcast yang imajinatif soal bentuk di sebuah negara. Siapa tahu itu bisa menjadi jalan kita untuk merubah yang hari ini saya kok ya paling nggak memberikan tawaran baru lah apa. Iya, benar-benar tawaran baru. Karena aku berangkat dari sistem yang kita punya hari ini bukan sistem yang seharusnya gitu. Ini jelek sekali. Idealnya kayak gimana menurut lo? Kalau aku sendiri berpikir gini, aku sebenarnya masih masa pencarian yang cukup dalam, tapi menurutku setidaknya soal regulasi itu amburadulnya luar biasa. Soal hukum lagi dong nih. Iya. Karena itu kan power utamanya demokrasi itu regulasi bang. Betul. Tahu nggak kenapa regulasinya jadi kacau balau gitu menurut lo? Kalau menurutku karena memang kepentingan individu atau kepentingan kelompok dari partai-partai politik yang kemudian memiliki akses untuk itu gitu. Jadi maksudku hari ini patron kita harus jelas didobrak gitu. Semua. Jadi maksudnya mending kita obrolin sesuatu hal yang imajinatif soal bentuk negara, soal kondisi negara kedepannya kalau kita pengen Indonesia masih satu. Iya. Tapi maksudnya kalau kayak gitu kan mungkin agak berat tuh. Iya tapi lebih simpel aja. Maksudnya itu berat. Maksudnya itu sesuatu yang jadi tanggung jawab yang sangat berat kan. Saya ngomongin hal-hal ideal itu kan berat banget sih. Tapi kadang-kadang kita juga harus membawa itu lebih membumi gitu. Maksudnya. Nah iya sebenarnya. Karena intinya kan gini. Negara ini kan isinya orang-orang nih. Iya ya individu-individu kan. Nah orang-orang ini mungkin orang-orang yang mungkin gak pernah dekat dengan sistem politik. Dia mungkin gak ngerti. Tapi mungkin punya suara-suara lain gitu kan. Makanya aku bilang. Siapapun itu. Perlu kita membuka ruang itu untuk meng-capture pikiran-pikiran yang imajinatif. Yang kemudian siapa tahu pikiran ini kemudian bisa menjadi trigger lah. Siapa tahu. Kita gak punya target untuk apapun. Tapi kita hanya pengen meng-capture pikiran-pikiran yang beragam ini gitu. Dari berbagai tokoh atau sosok gitu lah ya. Berarti bisa lah ya. Nanti kita lanjut aja lah diskusi ini. Iyalah harus lah. Jadi podcast ini sebenarnya gak menjanjikan apapun. Hanya pengen meng-capture pikiran-pikiran unik dan menarik soal politik, demokrasi, dan keadilan begitu. Oh, sebenarnya itu pengenku karena aku melihat berarti hal-hal kita nih jenis podcast ini apa nih? Podcast politik. Ya bisa dibilang politik lah ya secara keseluruhan. Tapi kalau politik yang berat nggak juga sih. Tapi politik yang lebih santai. Ini aja. Podcast politik kan udah banyak. Ya. Podcast hukum mungkin ada, ya kan. Keamanan ada itu yang R66 ya kalau salah. Bang Helmi. Yaudah kita himpun aja lah jadi podcast. Iya semuanya aja kita bicarain kan gitu. Polhukam. Semuanya aja kita bicarain maksudnya. Tapi dalam orientasi yang kita bisa mengidentifikasi sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi, yang kemudian kita memberikan pandangan kita sebuah tawaran gitu lah. Bisa. Tapi walaupun itu bukan tawaran secara formal dalam konteks konstitusi ya, tapi dalam konteks pemikiran dulu. Gitu. Paham. Pokoknya kita mau kasih alternatif. Kita pengen ada itu, tapi kita nggak menjanjikan apapun sebenarnya. Cumanya kita pengen ya teman-teman yang kita undang atau kami ini yang ada di sini
bisa mengidentifikasi sesuatu hal yang menurut kami apa yang kami kuasai ya. Jangan nanti kita undang si A ngertinya soal pemilu tapi kita paksa dia soal konstitusi apa gitu kan ya. Iya. Ya kita sesuaikan dengan ini aja lah. Sesuaikan dengan sosok lah, soal tokoh gestar kita nanti. Tapi itu yang kemudian menjadi semangatku pengen bikin nih. Ayo nih bikin nih karena aku tertarik sekali begitu dengan berbagai macam isu ini gitu. Iya, gue juga tertarik lah. Ya karena masa lalu yang dimana kita dulu begini begunu ya kan, yang soal kita jadi sosialisme sejati, kita punya pandangan. Tapi lu terlalu idealis bro. Gue cuman satu aja sebenarnya bikin podcast. Pengen nongkrong aja. Boleh juga. Ngobrol, gue suka ngobrol aja. Iya. Dan gue suka dengar orang ngobrol sih. Tapi saya ngobrol ini kan ya. Tapi ngobrol harus ada ujungnya kan. Iya, ada hasilnya kan. Harus ada yang kemudian concernnya. Iya, gitu. jadi kita ngobrol. Karena dulu waktu pas ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong tuh, wih ternyata bahasannya ngeri-ngeri bro. Iya berat-berat. Ya kan, bagaimana negara ini harus dibangun. Bagaimana kita harus pakai sistem jalan tengah, sosialisme harus dibangkitkan. Dan kapitalisme harus dibunuh. Yang satu bilang oligarki itu bisa asal baik hati misalnya. Oligarki baik hati ya kan. Terus wah dulu mah nongkrong banyak tapi kagak ada hasil kan. Nah iya. Paling nggak kita nongkrong didokumentasikan aja. Iya. Jadi aku pengen ada satu perdebatan pikiran lah yang dari hari ini yang terjadi dan apa yang kita pikirkan supaya ya itulah proses dialektika yang kemudian diinginkan oleh Tan Malaka sendiri sebagai seorang Bapak Republik yang kita sebut-sebut Bapak Republik. Beliau itu pengen di Indonesia itu terjadi dialektika long live sampai kapanpun kita ada. Betul. Jadi dialektika itu yang kemudian menurutku bisa kita munculkan dalam situasi percakapan. Makanya dialektika itu hanya bisa terjadi kalau ada percakapan. Iya, ada tesa antitesa dalam sebuah percakapan. Itu dialektika Hegel ya? Yoi. Hegelian Anda? Ya lumayan lah. Gak bisa dibilang Hegel banget tapi ya lumayan lah ya. Atau cuma tahu itu aja. Tesis antitesis sintesis kan. Nggak, maksudnya itu yang kemudian hari ini menurut saya yang miskin dari Indonesia. Di dialektika tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak aktivis ditangkap, dibungkam dengan cara-cara buzzer dan segala macam. Itu menurut saya agak menghambat proses peradaban dialektika kita. Padahal dulu kita terbentuk dari sebuah dialektika gitu loh. Iya. Dan orang mungkin sekarang sudah makin banal nih pengertiannya terhadap apa? Dialektika apa segala macam. Iya. Makanya saya pengen mengundang seseorang di sini yang kita kemudian nanti coba berbincang-bincang. Aku pengennya kita bukan host juga sih, tapi kita hanya penyeimbang dalam sebuah diskusi aja sebenarnya. Teman ngobrol aja. Teman ngobrol ya. Kalau host itu kan kayak seakan-akan kita ini jurnalis banget gitu loh. Ya enggak kan? Iya enggak juga gitu kan. Karena kalau dulu mengakui dulu jurnalis, lu terikat kode etik jurnalistik. Nah gue gak mau harus ada KTA. Harus ada KTA ya. Iya. Kartu pers ya. Kartu pers. Ya, jadi itu yang pengenku dalam sebuah konten-konten yang selanjutnya. Bahwa ada kita pengen menggali pikiran dan kemudian kita memperdebatkan kepada sesuatu hal yang mungkin bisa menghasilkan pemikiran baru atau sistem baru atau ya imajinasi baru sebagai sebuah negara begitu. Iya. Paling nggak ada alternatif lain lah. Iya. Karena aku merasa kita punya tanggung jawab juga sebagai tanggung jawab untuk negara ya, bukan tanggung jawab untuk pemerintah. Pemerintah itu sudah punya tanggung jawab sendiri lah. Betul. Dan pemerintah wajib memikirkan negara, tapi kita juga masyarakat wajib memikirkan negara. Hanya saja porsinya mungkin ada yang porsi teknologi, ada porsi apa. Nah mungkin teman-teman kita di sini pengennya porsinya porsi yang lebih kepada sistem, bentuk atau keadaan, kondisi, tatanan, ya kan? Tatanan, ya kan? Komunis banget emang. Tatanan dunia baru nih harus diaktifkan nih. Tapi maksudnya kita pengen ke suatu bentuk yang dibutuhkan oleh negara Indonesia sebagai negara yang besar sekali dengan ya berbagai aspek kehidupan yang berbeda satu sama lain, berbagai identitas yang berbeda satu sama lain. Bahkan hari ini soal keagamaan juga kita masih berdebat bahwa hari ini banyak orang-orang ditutup. Satu lagi yang paling penting. Ini soal namanya? partisipasi politiknya anak muda nih. Partisipasi politik anak itu muda. Itu tuh gue concern banget. Karena apa? Karena ngelihat sistem politik kita sekarang, kayaknya jalan untuk anak muda bisa bisa ambil tempat. Itu sangat terbatas gitu, gimana ya? Iya, pada akhirnya begitu karena sistem yang hari ini tidak berorientasi pada sebuah
tokoh atau elit baru begitu. Jadi ini kita untuk mengantisipasi juga agar tidak terjadi stagnansi sirkulasi elit kan. Iya. Kita pengennya sirkulasinya cepat gitu. Adanya kaderisasi dalam konteks elit dan tokoh elit politik itu cepat gitu bersirkulasi karena kita pengen cari pikiran-pikiran baru atau pandangan-pandangan baru dan juga kalau terlalu lama orang itu bisa tirani tau. Iya itu. Itu kita ketakutan kita. Jadi kita nggak boleh ada tirani di Indonesia. Oh, udah cocok dong. Presiden 2 periode. Apa? Presiden 2 periode cocok. Oh iyalah, harus itu. Terus kalau yang minta 3 periode tuh gimana tuh? Aduh, tolonglah ya. Maksudnya gini, yang hidup di negara ini bukan pikiran Anda saja. Maksudnya kan kita semua punya pikiran yang sama. Tapi kan kita negara demokrasi, terserah dia dong mau mikir 3 bahwa periode. Pengkhianatan dalam konteks kesepakatan 2 periode itu adalah satu-satunya jalan untuk merusak demokrasi, teman-teman. Asik, lu. Jadi gue ngeri sih. Iya nggak apa-apa. Itu merusak demokrasi. Karena apa? Kesepakatan itu yang harus kita jaga terus untuk menjaga ritme demokrasi ini. Iya. Kesepakatan kita 2 periode gitu loh. Jangan karena tiba-tiba mau pemilu atau pilpres pergantian, tiba-tiba pengen lagi. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan bilang nggak pengen. Iya betul. Ini samping-sampingnya ini menurutku yang ngotot-ngotot banget gitu loh. Maksudnya udahlah, maksudnya kita cari sosok baru, tokoh baru. Ya kalau pengen teman-teman yang sekitar Pak D ini atau Pak Presiden ini seperti Pak Jokowi lagi yang memimpin, ya silakan. Tapi jangan Pak Jokowinya dong. Justru lu harus mengkader orang-orang seperti dia berarti kan. Bikin yang lebih terbaik, versi terbaik dari Pak Jokowi. Cari sosoknya gitu. Siapa suksesornya gitu. Jadi itulah jalan di mana kita merawat demokrasi kita ini karena negara ini tidak dimiliki oleh pemenang. Yang kalah juga hidup di negara ini. Punya gitu. saham. Betul. Setiap individu dari berapa? 280 juta kita. Gue belum hitung lagi tuh. Populasi ya sekitar kurang lebih lah. Pokoknya kita punya saham. Setiap kepala di Indonesia yang hidup ini punya saham. Iya. Jadi itu yang kemudian menjadi semangat kita bahwa tolonglah hal-hal seperti itu merusak. Mari kita komitmen dengan 2 periode. Bahkan kalau aku sih saranku 1 periode aja cukup. Kayak di Perancis dong. Iya cukup. Sama di Filipina juga 1 periode. Bikin aja 7 tahun 8 tahun. Gak apa-apa. Iya. Tapi 1 periode aja. Gak usah 2 periode. Karena kalau 2 periode kayak gini kan. Mohon maaf ya. Saya lebih tertarik dengan Pak Jokowi di periode pertama dari periode kedua. Itu landasan saya berpikir. Itu gitu. Jadi. Walaupun di periode kedua. Akseptabilitasnya dia bukan kepuasan. Tingkat kepuasan publik lebih tinggi. Ya lebih tinggi. Tapi bagi saya inovasi-inovasi yang dia bikin di periode pertama itu luar biasa gitu. Yang kedua ini kan ya bayangkan belum berapa lama sudah ketangkap menteri sudah ketangkap menteri ini. Bahkan yang terakhir BTS 8 triliun Pak. Astaga. Itu kalau 8 triliun kalau dibagi-bagi sama orang di bawah garis kemiskinan naik ke garis kemiskinan ya. Kalau di bawah kan naik ke garis kemiskinan. Maksudnya itu menjadi kemudian menjadi trigger kita bahwa kayaknya 2 periode itu agak rumit ya. Tapi mungkin ya itu dipercaya oleh senior-senior kita dulu. Tapi saya masih yakin bahwa 2 periode itu harus menjadi semangat kita juga supaya kita tertib dalam konstitusi, tertib dalam kesepakatan. Kalau kita punya target nih. Jangan cuma presiden aja yang 2 periode. Apalagi? Gubernur 2 periode. Oh iya. Wali kota 2 periode, bupati 2 periode. Anggota DPR juga 2 periode bos kita bikin. Iya, menarik itu. Itu standing point kita ya. Kita bikin podcast ini untuk bikin anggota DPR hanya 2 periode aja. Tapi abang pengen anggota DPR? Ya pengen lah. Kan gue punya saham juga pengen dong. Ya pengen dong. Punya saham juga ya. DPRD kota, kabupaten. Terus DPRD provinsi bersama DPR 2 periode aja. 2 periode cukup. Biar gantian, masa itu terus orangnya. Emang ada yang lebih dari 2 periode? Banyak lah bos. Lah siapa? Isi Senayan itu 2 periode, lebih dari 2 periode bro. Beneran iya sih, ada lah. Ada kan? Jadi itu juga menjadi ya menarik untuk dalam konteks demokrasi karena sirkulasi elitnya harusnya bisa lebih cepat. Jangan orang-orang tua lagi. Maksudnya orang tua boleh sebagai ini tapi pikiran-pikirannya harus bernas juga dalam konteks anak-anak muda hari ini. Nah biar bernas makanya itu tadi 2 periode aja. Jadi kan misalkan dia mulai dari DPRD kota 2 periode, naik ke DPRD provinsi. Pertarungannya juga kan pasti lebih kompetitif. Ya. Terus DPR 2 periode. Nah itu paripurna udah. Jadi
Itu aja udah 30 tahun loh bro kalau lu lulus dari DPRD 1. Kalau kita mulai di usia 30 dan umur 60 kita bilang. Udah pensiun ya pas ya? Iya juga sih. Pensiun pas dong, pensiun dong. Jadi harus ada juga batas usia juga menarik itu. Batas usia ya. Semisal anggota DPR RI maksimal dia mengakhiri masa bakti di umur 63 semisal. Atau 60 semisal. Jadi dia boleh hanya nyalek di. Walaupun itu jadi perdebatan sekarang batas usia ya. Nah iya maksudnya itu juga menarik juga gitu loh. Ya menarik juga. Oke lah. Itulah nanti. Apa nama podcast kita nih? Itulah nanti kita ciptakan dulu, kita pikirkan dulu. Apalah ya? Apa? Tadi dialektika udah ada. Cicipol. Nah ini. Menarik nih. Nah ini aja. Loh, kok bukan yang dari saya? Nah ini aja. Nah ini podcast. Oh boleh tuh. Ini kaderisasi virtual yang harus kalian tonton. Kaderisasi virtual. Berat kali memang tujuan Anda. Dulu kan kita nongkrong, ngomong-ngomong diskusi Ya, sampai cerita. malam, tapi gak direkam terus gak dipublikasikan kan. Gak ada hasil lah. Iya. Cuman onani wacana aja. Cuma sekedar di atas meja aja. Nah, jadi intinya kita tetap onani wacana juga. Tapi dalam konteks mempengaruhi banyak. Tapi mempengaruhi banyak pikiran. orang. Ya, pengennya ya. Betul. Oke, begitu. Oke, jadi kalau Anda Anda pengen anggota DPR dibatasi hanya 2 tahun periodisasinya, subscribe. Apa gimana sih? Udah bisa jadi YouTuber handal lu nggak lolos nih gue jadi YouTuber nih. Tapi intinya kita pengen ada pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang kemudian inovatif untuk konteks politik, demokrasi dan keadilan di Indonesia. Iya. Itu sebenarnya pengennya kita ingin bicarakan. Kita tidak menjanjikan apapun teman-teman kepada teman-teman sekalian. Kita hanya pengen ngobrol-ngobrol singkat di sini. Atau ya singkat bisa, panjang bisa, terserah lah. Yeah. Tapi tujuan kita nggak seberat-berat itu karena kita juga nggak sanggup menanggung itu. Hanya saja kami hanya ingin menyajikan tontonan yang menarik menyoal soal politik, demokrasi dan keadilan. Udah kayak pejabat lu ngomongan lu. Panjang banget, gak ada poinnya, gue gak dapet poinnya. Ya, intinya begitu tujuan kita gitu loh. Ya pokoknya takutnya ada ekspektasi lebih. Pokoknya agenda besar gue cuman itu aja deh. Iya, takutnya ada ekspektasi lebih. Enggak, iya maksudnya tetap harus ada goal kan. Ada lah goalnya. Agenda besar gue cuman itu aja. Boleh, anggota legislatif tingkatan manapun hanya 2 periode. Oke, berarti itu akan menjadi satu pertanyaan yang itu nilai perjuangan gue tuh. Template kita tanyakan kepada sistem gestar ya. Gak apa-apa dong. Kan mereka kan voters. Iya. Nanti lu pikirannya kalau 2 periode aja gitu. Pikirannya kita uji dengan itu. Iya. Jadi bukan asumsi, premis ini akan kita uji kepada semua gestar. Iya. Mau nyambung sama profesinya ya. Bodoh amat. Bodoh amat. Oke, gitu ya. Oke, tadi apa namanya? Nah ini podcast. Pelan-pelan bang. Jangan ketawa lu. Lu yang ngusulin bang, ya Allah. Tapi lucu juga sih. Iya. Ya udahlah. Sampai jumpa lagi deh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kok pertemuan udah kayak kuliah aja. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Kayak TV bro. Apalagi sampai jumpa di obrolan berikutnya. Masuk gak? Kayak ini kayak Indonesia subuh ya. Ya udah gitu aja. Sampai jumpa Yaudah, di. Kalau kita mau upload kita upload. Kalau udah ada kontennya kita upload ya. Oke. Kita berjanji kok akan ada konten. Sampai jumpa di materi-materi kaderisasi virtual berikutnya. Astaga. Terima kasih. Ciao. Mana nih kameranya? Oh ini nih.